Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mau menuju ruang BK dan kita dengan Ibu. Sekarang kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Ibu akan jelaskan ya. Konseling kelompok merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada anak-anak atau peserta didik dalam bentuk kelompok atau piramida. Baik. Di konseling kelompok ini kita akan menggunakan asas yaitu ada dua, asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Keterbukaan membantu anak-anak peserta kita menceritakan apa yang sedang dihadapi atau sedang dibicarakan. Kemudian ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana rahasia anak-anak, cerita anak-anak tidak akan tersebar luas. Paling tidak ya sampai depan ibu, tidak akan tersebar luas sampai depan ibu. Seperti itu. Baik, sebelum itu kita perkenalan lebih dahulu. Ini ada Mbak siapa? Mbak Jiha. Baik, ada Mbak Nuha, Mbak Jiha, Mbak Nilal. Jadi sudah kenal sama ibu kan? Oke, sekarang kita akan melakukan kelompok. Siap-siap? Baik, dari Mbak Nuha terlebih dahulu. Mbak Nuha, apa sih yang sedang dihadapi atau apa yang sedang kita rasakan saat ini? Ketika pembelajaran saya susah banget sama pembelajarannya. Karena pembelajaran mereka karena dulu susah banget juga. Nah sekarang saya karena ada teman-teman lagi, jadi mungkin lebih susah. Oh, berarti menyesuaikan pelajaran yang tadi mungkin masih susah-susah, gampang-gampang susah lah ya, bukan susah gampang, tapi gampang-gampang susah. Akhirnya naik kalau di SMP susah lah ya, kemudian kurang memahami seperti itu. Kalau dari Mbak Jiha, Saya suka beradaptasi dulu. berarti Mbak Jiha ini masih sulit untuk akrab dengan teman-teman. Kalau untuk teman-teman satu kelas sudah akrab atau belum? Kalau untuk Mbak Nilal, Keterampilan. Soalnya kan dari SD kan kurikulernya, jadi saya bingung milih yang mana. jadinya Mbak Nilal itu bingung mau pilih ekstrakurikuler yang mana karena saking banyaknya. Di Mbak Nilal itu aduh apa nih potensi atau bakat minat Mbak Nilal seperti itu. Ke Mbak Jiha dulu. Mbak Jiha, apa sih yang Mbak Jiha mungkin spot tempat-tempat di SMP yang Mbak Jiha sukai? Mungkin di perpustakaan, di kantin, di lapangan, di kelas, di gazebo, atau di mana? Ruang apa? Klub. Klub apa yang Mbak Jiha? Oh, voli. Berarti Mbak Jiha itu mengikuti ekstrakurikuler voli. Oh, berarti di ruang voli itu Mbak Jiha merasa aman, merasa nyaman, dan merasa bahwa Mbak Jiha bisa berekspresi seperti itu. Daripada di kelas. Coba dong, sebelum saya menanyakan Mbak Nilal sama Mbak Mbak Jiha ceritakan kalau Mbak Jiha itu di kelas itu seperti apa? Berarti Mbak Jiha kurang apa ya? Kurang mendahului, kurang kayak gitu ya? Iya, kalau misalnya baru diajak baru ngomong. Oke, ke Mbak Nuha. Selain matematika, bagi Mbak Nuha pelajaran apa yang mungkin Mbak Nuha tuh kurang paham atau kurang mengerti selama ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa dengan bahasa Indonesia? Karena nggak tahu aja, susah banget dipahami. Terutama kalau cari kata itu susah banget. Padahal bahasa Indonesia adalah bahasa kita sehari-hari ya.
Tapi kenapa murid-murid itu senang sekali bahasa Indonesia itu susah loh. Nah, ibu juga kurang paham teman-teman. Bahasa Indonesia itu kenapa anak-anak itu bilangnya itu susah. Memang bahasa Indonesia di pelajaran dan bahasa Indonesia kita sehari-hari itu memang agak berbeda. Guru bahasa Indonesia itu siapa sih? Dia. Dia itu cara menerangkan bahasa Indonesia-nya menurut dan hal itu gampang atau malahan nggak mudeng atau seperti apa? Ya bikin paham. Bikin paham, tapi Mbak Nuhanya aja ya. Kalau materinya belum paham. Oke, masih sulit dimengerti. Iya. Kemudian Mbak Nila ini kan susah beradaptasi pada ekstrakurikuler. Apa sih bakat minat Mbak Nilam yang dari M itu Mbak Nilam tuh sukai apa? Tapak suci. Oh iya, di sini belum ada tapak suci atau sudah ada sih ya di SMP? Belum tahu. Oh belum tahu. Di tapak suci di SMP sudah ada tapak suci, ada silat. Mungkin Mbak Nilam bisa masuk di tapak suci atau Mbak Nilam mau eksplor lagi lebih dalam atau lebih luas lagi di sini sudah banyak. Kemudian saya mau menanyakan, menurut anak-anak semua, dari ketidak penyesuaian diri anak-anak yang masih susah dengan belajar, yang masih susah beradaptasi dengan lingkungan, ya masih suka diem, nggak mau berinteraksi, seperti itu masih susah untuk potensi-potensinya itu digali kembali. Menurut anak-anak apa sih yang perlu anak-anak coba untuk aku tuh bisa loh mengerti pelajaran kalau aku itu seperti apa? Coba dari Mbak Nihat dulu. Mungkin dijelaskan lebih rinci lagi. Terus cara-cara menurut kakak atau cara-cara penulisnya tuh tolong di itu lagi apa namanya diajarin lagi. Berarti matematika itu menyenangkan atau tidak? Lumayan. Ini Mbak Nihat unik ya, walaupun susah tapi matematika tetap menyenangkan. Kalau untuk Mbak Jiha sendiri, Mbak Jiha ini teman akrabnya Mbak Jiha di kelas atau di bawah itu sudah berapa? Teman akrab yang benar bisa ngomong ngobrol bareng-bareng. Ada 3, baru 3. Iya. Nah, Mbak Jiha ini kalau ibu tanya mau menambah teman apa hanya 3? Mau menambah, mau bereksplor lagi. Nah, kalau Mbak Nilam, selain tapak suci, Mbak Nilam ini mau mengeksplor atau menggali potensi Mbak Nilam apa lagi? Kalau Voli. Oke, selain voli, yang mungkin Mbak Nilam, saya tuh masih bingung loh Bu sama potensi saya, bakat saya itu saya suka ini, tapi saya nggak mau masuk itu mah. Badminton. Iya. Mbak Nilam suka badminton, tapi Mbak Nilam nggak suka itu sama permainannya. Kenapa suka? Soalnya karena kalau main itu semuanya gerak jadi susah. Voli kan juga gerak. Iya, tapi kan volley banyak tim. Iya. Kalau badminton kan kadang ada 2 orang sama 1 orang gitu. Kalau satu itu mainnya susah. Terlalu banyak gerak ya, terlalu banyak. Oke. Kemudian di Mbak Jiha sendiri. Mbak Jiha, setelah Mbak Jiha masuk ke klub voli, ekstrakurikuler voli, apakah ada perbedaan atau Mbak Jiha itu jadi lebih ekspresif ataukah Mbak sama aja Bu? Saya juga jadi masih pendiam, masih nggak bisa bersosialisasi dengan sekitar. Ada apa? Biasanya kalau misalnya main bola itu kayak bisa berinteraksi gitu. Contoh berinteraksi itu gimana sih kalau di klub voli itu? Biasanya ada yang posisi gitu ngobrol. Tapi di Mbak Jiha itu di klub itu sama teman-teman klub semuanya akrab atau tidak? Akrab. Alhamdulillah. Mbak Jiha ini selain voli apa yang diikuti? Selain klub voli? Badminton. Oh, kebalikannya ya. Kebalikannya. Tapi
badminton juga intens. Iya. Intens. Oke. Kalau Mbak Nuha ini pelajaran favorit, pelajaran favorit yang paling disukai itu apa? IPA. Kenapa IPA? Gampang dimengerti aja. Kamu dimengerti? Oke. Berarti kan kalau IPA itu berarti tidak jauh berbeda dengan matematika, ya kan? Karena IPA kan ada rumus-rumusnya juga. Terus IPA kan itu tuh dia ada biologi, kimia, fisika apalagi itu kan banyak hitung-hitungannya. Berarti kan tidak ada terlalu kesusahan untuk mempelajari matematika. Iya, tapi tetap aja kalau matematika susah dimengerti. Rumus-rumus kalau segitiga itu nilai sudutnya berapa, susah. Oke. Untuk itu, kalau Mbak Nuha mau, apa sih yang paling Mbak Nuha akan targetkan untuk biar matematika aku tuh bisa, aku tuh paham, aku tuh harus gimana bagi Mbak Nuha? Paling belajar dari yang bisa, terus belajar dari buku aku bisa. Ini Mbak Nuha selain belajar di sekolah, di luar Mbak Nuha ikut ini enggak? Apa namanya, les? Atau enggak di sekolah aja? Ikut les. Ikut les juga. Baik. Sekarang Ibu itu mau merefleksikan teman-teman karena anak-anak karena belum menyelesaikan diri, masih susah gampang menyelesaikan diri dalam lingkungan sekolah baru. Di sini Ibu pengen anak-anak itu satu-satu bercerita di sekolah baru itu sukanya apa, yang tidak sukanya itu apa. Oke? Jadi Mbak Nila apa yang disuka dan apa yang tidak disuka. Saya suka anak-anaknya itu guru-gurunya, atau lingkungannya, pelajarannya. Saya sukanya sama teman-temannya. Teman-temannya, kenapa dengan teman-teman? Aktif. Sukanya ngobrol gitu. Waktu ini emang gak suka ngobrol? Jarang. Jarang. Apa lagi? Lingkungan. Kenapa dengan lingkungannya di sini? Lingkungannya itu nyaman. Nyaman yang seperti apa? Kan nyaman kita bisa definisikan secara luas. Nyamannya dari gimana? Nyaman aja. Nyaman karena emang teman-temannya. Iya. Iya. Terus nyaman karena lingkungannya bersih. Oke. Selanjutnya Mbak Jiha, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai dari lingkungan baru ini? Pelajarannya Apa yang disukai sama Mbak Jiha ini? pelajarannya cara penjelasannya lebih gampang daripada yang lain. Belajar apa yang disukai Mbak Jiha? Bahasa Indonesia kebalik ya. Kok kadang-kadang kebalik ini? Bahasa Indonesia, kenapa? Bahasa Indonesia itu sangat disukai oleh Mbak Jiha. Mudah dimengerti. Jadi nilai bahasa Indonesia Mbak Jiha ini bagus-bagus atau enggak? Lumayan bagus. Lumayan bagus. Terus apa yang enggak disukai sama Mbak Jiha? Teman-teman bisa ngobrol. Ngobrol. Oke. Apa sih yang kadang-kadang Mbak Jiha pengen obrolin, atau apa sih yang pengen Mbak Jiha kayak aku tuh kepengen punya teman yang seperti ini loh, aku gimana? Dan Mbak Jiha itu belum menemukan teman yang seperti itu. Yang ngobrol klop sudah kayak bestie itu belum? Udah. Oh udah, tapi baru 3 kayak tadi. Mbak Nuha sendiri yang disukai sama yang tidak disukai itu apa aja? Ekstrakurikulernya. Yang disukai? Ya. Apa yang disukai? Atau masuk klub apa? Tenis meja. Tenis meja. Apa suka tenis meja?
karena gampang aja, gampang mainnya, terus lebih bisa berekspresi kayak mouse kan bisa gitu. Waktu dia di berarti ada ekstrakurikulernya atau tidak? Ada. Ada. Berarti sudah mahir, sudah jago. Kalau yang tidak disukai, Mungkin teman-temannya kayak lebih gimana gitu, ada yang culik, terus ada yang suka membuli gitu. Mbak Jia pernah, Mbak Nuha pernah dibully? Apa yang pernah dibully itu kenapa? Nggak tahu juga. Maksudnya membuli secara verbal atau non verbal? Secara Diam doang, kayak didiemin terus dikata-katain gitu. kata-kata apa? Kata-kata kasar atau kata-kata seperti apa? Ngata-ngatain orang tua. Apa ya, setelah dikata-katain sama teman, apa yang Mbak Jiha, apa yang Mbak Nuha reaksi, maksudnya melawan kah atau hanya diam atau seperti apa? Diem aja. Diem aja. Itu yang ngata-ngatain satu kelas di berapa kelas? Satu kelas. Satu kelas. Perempuan atau cowok? Cowok. Cowok. Dari yang bisa ibu simpulkan bahwa anak-anak ini yang ketidaksukaan itu ya rata-rata teman, rata-rata teman ya. Ada yang tadi diolok-olok, terus kemudian ini Mbak Jiha juga karena sulit ngobrol, sulit menemukan teman yang satu frekuensi, bisa klop jadi susah. Nah, Banilang, jadi temannya mungkin kurang asik lah ya, kurang asik di sini, jadi kurang berekspresi. Menurut anak-anak sendiri, seperti apa sih atau bagaimana sih agar anak-anak itu bisa berekspresi atau bisa lebih menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan teman-teman? Ya, seharusnya temannya kayak gini Bu, atau seharusnya ya saya emang harusnya seperti ini. Monggo dimulai dari Bajiha. Seharusnya saya lebih mendahului teman-temannya agar bisa mengobrolkan teman-temannya. Oke. Bajiha dan Bajiha itu obrolan pertama. Obrolan apa? Mengerjakan PR kelompok. Termasuk Bajiha rajin ya. Yang diutamakan PR seperti itu. Berarti Bajiha itu kepengen punya teman yang memang buat ngerjain PR itu gampang, yang buat kelompokan, ayo kita ngerjain PR bareng, ayo main bareng, seperti itu. Kalau Bajiha palinnya tuh seharusnya tempatnya tuh kayak gini loh Bu, atau seharusnya ya saya emang pengennya kayak gini Bu. Salah. Kalau aku teman-teman itu harusnya tuh lebih kayak lebih bisa teman, mungkin jangan membuli gitu. Terus terutama yang laki-laki itu banyak banget kan, jadi mungkin harus diberi peringatan. Tapi Mbak Nuha ini berarti baru pertama kali ya, ibu juga baru pertama kali tahu bahwa ternyata ada pembulian. Kalau Mbak Tina, Saya harusnya lebih itu masih jadi sekarang konseling kelompoknya ibu sudahi. Terima kasih. Kamu bisa simpulkan bahwasanya penyesuaian diri atau adaptasi anak-anak itu kesulitannya ada di masing-masing ya. Jadi pembelajaran, tadi dia adaptasi dengan lingkungan, dan dia jadi sudah diselesaikan masing-masing, bahwa bakat minatnya ada di tapak suci, ada ekstrakurikuler tapak suci, ada ekstrakurikuler voli, ada ekstrakurikuler badminton, ada ekstrakurikuler tenis meja, itu bisa dikembangkan lagi. Kemudian ini tadi pembelajaran yang mungkin susah dimengerti, itu kan matematika, tapi mungkin lebih belajar mandiri, ikut
ikut les, terus kemudian bisa lihat-lihat YouTube, itu bisa meningkatkan pemahaman dari matematika itu sendiri. Terus kemudian tadi Mbak mengomentari tentang pembelajaran tentang lingkungannya yang masih mungkin kurang nyaman, dan Mbak Jiha itu nyaman di klub ya, itu bisa dikembangkan lagi dan bisa berekspresi lagi selain di dalam klub. Jadi di luar klub Mbak Jiha bisa berekspresi seperti itu. Baik, kita akhiri konseling kelompok pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga konseling kelompoknya bisa bermanfaat bagi ibu dan bunda anak sekalian dan menyelesaikan permasalahan atau gaduh hati anak sekalian. Seperti itu. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.